Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sekarang kita sedang berada di Payakumbuh Bugar, lapangan olahraga yang cukup megah di Kota Payakumbuh. Sedang berlangsung pertandingan futsal TKC Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh SD Islam Raudatul Jannah dalam rangka hari ulang tahun YPIRJ sekaligus Pekan Raudatul Jannah yang ke-6. Pertandingan sepak bola sebenarnya termasuk olahraga yang dicintai oleh banyak orang di dunia ini, dan kita berharap hendaknya dari lembaga Islam ini lahir bibit-bibit unggul yang nanti berprestasi tidak saja di nasional tapi sampai ke dunia internasional. Belum lagi lupa dalam ingatan kita ketika dilaksanakan Piala Dunia beberapa waktu lalu, alhamdulillah duta negara Islam Maroko sampai ke babak semifinal, belum lagi sampai ke puncak, tapi itu sudah cukup mengharumkan dunia Islam. Dan yang lebih membanggakan, di sana terlihat nuansa agamanya, di mana para pemain sebelum melangsungkan pertandingan dia berdoa, ketika ada nikmat dia bersujud syukur, bahkan sampai membawa orang tuanya untuk menyaksikan pertandingan yang cukup bergensi itu. Di sisi lain dia juga memberikan dukungan kepada para pejuang mujahid Palestina. Lebih daripada itu, Kuwait sebagai terumah memanfaat momentum yang cukup bagus itu untuk mendakwakan Islam ke dunia internasional. Kalau selama ini Islam di dunia barat karena pengaruh diprovokasi oleh media-media barat diklaim sebagai negara yang teroris, negara yang radikal, ekstrim, menakutkan. Tapi kenyataannya setelah mereka melihat dengan kasat mata di Kuwait, mereka menyaksikan bahwa Islam itu adalah agama yang simpatik, agama yang toleran, agama yang bersahabat. Baru kali ini kita mendengar ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran ketika pembukaan. Dan setiap waktu didengungkan suara azan di menara di stadion yang cukup megah itu. Bahkan dalam situasi itu juga didatangkan da'i kaliber internasional seperti Zakir Naik dan lain sebagainya. Dan mereka mencoba mendakwakan Islam di tempat-tempat strategis, dipasang mural-mural hadis. Lalu juga di hotel-hotel disediakan fasilitas-fasilitas untuk mempelajari Islam secara praktis, dan juga dilarang mereka untuk minuman yang memabukkan, berjudi, berpakaian yang tidak senonoh. Di satu sisi juga Kuwait bisa bersikap tegas ketika ada usaha dari tim Jerman untuk membawa lambang LGBT dengan pesawatnya. Mereka larang untuk mendarat, harus diganti dulu sebelum mendarat di Kuwait. Saudara sekalian, inilah yang patut kita bersyukur dan patut kita contoh, apalagi Indonesia sebagai negara yang juga mayoritas Islam. Ketika ada event-event seperti ini, bagaimana kita bisa memperlihatkan budaya kita, agama kita, kan kita cukup prihatin. Ketika dilaksanakan balap Jimmy beberapa waktu yang lalu di Lombok, negeri 1000 masjid, apa yang bisa kita pertonton ke dunia luar? Baru hanya sekedar pawang hujan yang mendapat cibiran dari berbagai negara, dan ditinjau dari segi agama ini juga berbau kemusyrikan. Terima kasih saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.